Saya pernah berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang abadi, tak tergoyahkan oleh badai apapun, hingga hari itu tiba ketika Budi, pria yang saya cintai dengan sepenuh hati, meninggalkan saya di tengah hujan deras Jakarta tanpa penjelasan yang layak. Kita harus berpisah, katanya dingin, mata yang dulu penuh kasih kini seperti pisau yang menusuk dada saya. Saya berdiri di sana, basah kuyup, merasa dunia runtuh, bertanya-tanya apakah hati manusia benar-benar bisa sekejam itu. Saat itu, saya merasa seperti sampah yang dibuang, tak berharga, dan yang terburuk, saya tak pernah menduga bahwa musuh bebuyutan saya, Satria, akan menjadi orang yang memungut saya dari kegelapan itu. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, tapi hujan di hati saya jauh lebih deras. Saya berjalan tanpa tujuan, tas ransel basah menempel di punggung, pikiran berputar-putar mengingat kata-kata Budi. Kamu terlalu lemah, Arjuna. Aku butuh seseorang yang lebih kuat. Kata-katanya bergema seperti guntur, membuat saya mempertanyakan segala hal tentang diri sendiri. Apakah saya memang lemah? Apakah cinta saya tak cukup? Saya dan Budi telah bersama selama 2 tahun, berbagi mimpi di kota besar ini, dari makan malam sederhana di warung pinggir jalan hingga rencana masa depan di apartemen kecil kami. Tapi sekarang semuanya hilang. Saya merasa seperti pohon kelapa yang tercabut akarnya di pantai Bali, tempat asal saya, diterpa angin topan. Mengapa dia pergi? Apakah ada orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksa saya, membuat dada sesak. Saya tak punya tempat tujuan, keluarga di Bali terlalu jauh, teman-teman sibuk dengan hidup mereka sendiri. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan saya. Kaca jendela turun dan wajah Satria muncul, ekspresinya campur antara heran dan prihatin. Arjuna, apa yang kamu lakukan di sini sendirian seperti orang hilang? Tanyanya, suaranya yang biasanya sarkastis kini terdengar lembut. Satria adalah musuh saya sejak kuliah di Universitas Indonesia. Kami bersaing dalam segala hal, nilai, proyek, bahkan perhatian dosen. Dia selalu tampak sempurna, anak orang kaya dari keluarga pengusaha di Surabaya, sementara saya hanyalah anak desa dari Bali yang berjuang keras. Kami sering bertengkar, saling sindir di kelas, tapi tak pernah saya bayangkan dia akan berhenti untuk saya. Masuklah, hujan deras begini, katanya lagi, membuka pintu. Saya ragu, tapi dingin dan kesedihan membuat saya patuh. Di dalam mobil, aroma kopi hitam menyeruak, dan Satria memberikan handuk kering. Mau cerita? Tanyanya pelan. Saya menggeleng, tapi air mata tak bisa ditahan. Mengapa dia baik? Apakah ini jebakan? Pikiran saya bergejolak, antara curiga dan bersyukur. Kami tiba di apartemennya di kawasan elite Jakarta Selatan. Ruangan luas, minimalis, dengan pemandangan kota yang berkilauan. Kamu bisa tinggal di sini sementara, katanya sambil menyeduh teh hangat. Saya duduk di sofa, memandangnya dengan bingung. Kenapa kamu bantu aku? Kita kan musuh. Dia tersenyum tipis, mata coklatnya menyiratkan sesuatu yang dalam. Mungkin karena aku tahu rasanya ditinggalkan. Kata-katanya membuat saya terkejut. Satria, pria yang selalu tampak kuat, ternyata punya luka sendiri. Malam itu kami bicara panjang lebar. Dia cerita tentang ayahnya yang meninggalkannya kecil, ibunya yang sibuk bisnis, dan bagaimana dia belajar bertahan sendirian. Saya cerita tentang Budi, tentang bagaimana dia tiba-tiba berubah setelah promosi kerja. Mungkin dia takut komitmen, gumam Satria. Saya merasa aneh berbagi rahasia dengan musuh. Tapi di balik itu ada kehangatan yang mulai menyusup. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya ilusi? Hati saya berdebar, bingung antara luka lama dan harapan baru. Hari-hari berikutnya, hidup bersama Satria seperti mimpi aneh. Pagi-pagi dia bangun lebih dulu, menyediakan sarapan nasi goreng khas Jawa yang pedas. Makanlah, biar kuat, katanya sambil tersenyum.
Saya bekerja sebagai desainer Grace Relance, dia sebagai manajer di perusahaan ayahnya. Kami sering bertengkar kecil, seperti dulu di kuliah, tapi kini ada nada bercanda. Kamu masih lambat seperti dulu, ejeknya saat saya telat bangun. Tapi di balik itu, dia perhatian, membelikan obat saat saya mendengarkan curhatan saya tentang Budi. Malam-malam kami duduk di balkon, memandang lampu kota, bicara tentang mimpi. Aku ingin kembali ke Bali suatu hari, bangun rumah kecil di pantai, kata saya. Dia mengangguk, aku ikut kalau boleh. Kata-katanya membuat hati saya bergetar. Apakah ini cinta? Atau hanya rebon? Saya bergulat dengan diri sendiri, takut terluka lagi. Satria, dengan senyumnya yang hangat, mulai mengisi kekosongan di hati saya. Tapi bayang-bayang Budi masih ada, membuat saya ragu. Suatu hari, saya bertemu Budi secara tak sengaja di KAE. Dia dengan wanita cantik tertawa lepas. Hati saya hancur lagi. Arjuna, sapanya, tapi saya berpaling. Pulang ke apartemen, saya menangis sendirian. Satria pulang melihat saya dan memeluk bahu saya. Dia tak pantas untukmu, bisiknya. Saat itu, saya sadar, perasaan saya terhadap Satria mulai berubah. Bukan lagi musuh, tapi teman, mungkin lebih. Tapi konflik muncul, teman Satria, Andi, datang berkunjung. Andi tahu masa lalu kami, dan dia curiga. Jangan main-main dengan Arjuna, Sat, katanya. Satria diam, tapi matanya menyiratkan rahasia. Apakah ada yang disembunyikan? Saya mulai curiga, tapi kehangatan Satria membuat saya buta. Hari-hari berlalu, cinta kami tumbuh pelan, seperti pohon mangga di halaman rumah Bali, manis tapi rapuh. Malam itu, kami berdua di balkon, angin malam menyapa. Arjuna, aku harus bilang sesuatu, kata Satria serius. Hati saya berdegup kencang. Apakah ini pengakuan? Tapi telepon berdering, Budi menelepon. Aku salah, kembalilah, katanya. Saya bingung antara masa lalu dan sekarang. Satria memandang saya, mata penuh harap. Saya memilih diam, tapi dalam hati, konflik bergolak. Mengapa hidup begini rumit? Saya ingat kata ibu di Bali, cinta sejati datang dari hati yang tulus. Tapi siapa yang tulus? Budi atau Satria? Malam itu, saya tidur gelisah, mimpi tentang pantai Bali yang tenang, tapi gelombang datang menghantam. Keesokan harinya, Satria mengajak saya jalan-jalan ke Bogor, kebun raya yang hijau. Di sana, di bawah pohon rindang, dia pegang tangan saya. Aku suka kamu sejak kuliah, Arjuna. Persaingan itu cuma alasan untuk dekat. Pengakuannya seperti petir, membuat saya terpana. Tapi kenapa baru sekarang? Saya marah, kenapa tak bilang dulu? Dia menjelaskan takut ditolak karena latar belakang kami berbeda. Kami berpelukan tapi hati saya masih ragu. Pulang, Andi datang lagi membawa berita buruk. Satria, ayahmu tahu tentang kalian. Ayah Satria, orang konservatif, tak setuju dengan hubungan sesama jenis. Konflik mulai memuncak. Saya merasa takut, apakah ini akhir? Dalam hati, saya berdoa, seperti di Pura Bali, minta petunjuk. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Ayah Satria menelepon, marah besar. Kembalikan anakku ke jalan benar, teriaknya. Satria berdiri teguh, ini hidupku, ayah. Tapi saya merasa bersalah, seperti beban. Budi muncul lagi, menawarkan kenyamanan lama. Kita bisa mulai lagi, katanya. Saya tergoda, tapi ingat kehangatan Satria. Konflik inner saya memuncak, pilih aman atau berjuang. Malam itu, saya bicara dengan Satria. Aku takut kehilanganmu. Dia peluk saya, kita hadapi bersama. Tapi pengkhianatan datang, Andi, ternyata iri, memberitahu Budi tentang kami. Budi marah, datang ke apartemen bertengkar dengan Satria. Dia milikku, bentak Budi. Saya berdiri di tengah, hati tercabik.
Akhirnya, saya pilih Satria. Budi sudah berakhir. Tapi ayah Satria memaksa dia pindah ke Surabaya. Saya sendirian lagi, hati hancur. Tapi Satria kembali melawan ayahnya. Aku pilih kamu, Arjuna. Kami pergi ke Bali, mulai hidup baru. Cinta kami tumbuh penuh pengertian. Saya pernah berpikir bahwa cinta adalah benteng tak tergoyahkan, tempat saya bisa bersandar selamanya tanpa takut runtuh, hingga hari itu tiba ketika Budi, pria yang telah menjadi dunia saya selama 2 tahun, meninggalkan saya di tengah hujan deras Jakarta dengan kata-kata yang seperti pisau tajam menusuk hati. Kita harus berpisah, Arjuna, aku tak bisa lagi, katanya dingin, mata yang dulu penuh kehangatan kini seperti asing, membuat saya merasa seperti sampah yang dibuang tanpa ampun. Saya berdiri di sana, basah kuyup, dunia seolah berputar balik, bertanya-tanya apakah hati manusia benar-benar bisa sekejam itu, dan yang lebih menyakitkan, saya tak pernah menduga bahwa Satria, musuh bebuyutan saya sejak kuliah, akan menjadi orang yang memungut saya dari kegelapan itu seperti anjing liar yang terluka. Hujan tak henti-hentinya mengguyur jalanan Jakarta malam itu, tapi badai di dalam dada saya jauh lebih ganas, menyapu segala harapan yang pernah saya bangun bersama Budi. Saya berjalan tanpa tujuan, tas ransel basah menempel di punggung, pikiran saya berulang-ulang memutar kata-katanya, kamu terlalu lemah, aku butuh seseorang yang lebih kuat. Apakah saya memang lemah? Apakah cinta saya tak pernah cukup untuknya? Kami telah berbagi begitu banyak malam-malam di warung sate pinggir jalan, rencana liburan ke pantai Bali, bahkan mimpi membangun rumah kecil di sana. Tapi sekarang semuanya hilang seperti asap yang ditiup angin. Saya merasa seperti pohon kelapa di desa asal saya di Bali, tercabut akarnya oleh topan, tak punya tempat berteduh lagi. Mengapa dia pergi begitu tiba-tiba? Apakah ada orang lain yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk-nusuk hati, membuat napas saya sesak, mata saya panas oleh air mata yang tak mau berhenti. Saya tak punya siapa-siapa di kota besar ini, keluarga di Bali terlalu jauh, teman-teman sibuk dengan hidup mereka sendiri, dan saya, Arjuna, hanyalah seorang desainer Grace Relance yang kini merasa hilang arah sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan saya, kaca jendela turun perlahan, dan wajah Satria muncul, ekspresinya campur antara keterkejutan dan keprihatinan yang tak biasa. Arjuna, apa yang kamu lakukan sendirian di hujan seperti ini, seperti orang gila, tanyanya, suaranya yang dulu selalu penuh sindiran kini terdengar lembut, hampir peduli. Satria adalah musuh saya sejak masa kuliah di Universitas Indonesia. Kami bersaing dalam segala hal, dari nilai ujian hingga proyek kelompok, bahkan perhatian dosen. Dia selalu tampak sempurna, anak orang kaya dari keluarga pengusaha di Surabaya, dengan senyum percaya diri yang membuat saya iri dan marah sekaligus, sementara saya hanyalah anak kampung dari Bali yang berjuang mati-matian untuk bertahan. Kami sering bertengkar, saling ejek di koridor kampus, tapi tak pernah terlintas di benak saya bahwa dia akan berhenti untuk membantu. Masuklah, kamu bisa mati kedinginan, katanya lagi, membuka pintu penumpang. Saya ragu sejenak, tapi dingin yang menggigit tulang dan kesedihan yang melumpuhkan membuat saya patuh masuk. Di dalam mobil, aroma kopi hitam pekat menyeruak, dan Satria melemparkan jaket kering ke arah saya. Mau cerita apa yang terjadi? Tanyanya pelan sambil menyalakan pemanas. Saya menggelengkan kepala, tapi air mata tak bisa dibendung lagi. Mengapa dia, dari semua orang, yang harus melihat saya seperti ini? Pikiran saya bergejolak, antara curiga bahwa ini jebakan dan rasa bersyukur atas kebaikan tak terduga ini. Kami tiba di apartemennya di kawasan elite Jakarta Selatan, ruangan luas dengan urnitur minimalis dan pemandangan kota yang berkilauan seperti bintang-bintang jatuh. Kamu bisa tinggal di sini sementara, sampai kamu tenang, katanya sambil menyeduh teh jahe hangat yang harum. Saya duduk di sofa empuk, memandangnya dengan mata penuh tanya. Kenapa kamu bantu aku? Kita kan selalu musuhan sejak dulu.
Dia tersenyum tipis, mata coklatnya yang tajam menyiratkan kedalaman yang tak pernah saya lihat sebelumnya. Mungkin karena aku tahu rasanya ditinggalkan sendirian, Arjuna. Ayahku pergi saat aku kecil, ibuku sibuk dengan bisnis, aku belajar bertahan sendiri. Kata-katanya membuat saya terkejut, satria yang selalu tampak kuat dan tak tergoyahkan ternyata punya luka hati sendiri. Malam itu, kami bicara panjang lebar untuk pertama kalinya. Saya curhat tentang Budi, tentang bagaimana dia berubah setelah promosi di kantornya, meninggalkan saya tanpa alasan jelas. Mungkin dia takut komitmen sejati, gumam Satria sambil menatap keluar jendela. Saya merasa aneh, berbagi rahasia dengan orang yang dulu saya benci, tapi di balik itu ada kehangatan yang mulai menyusup ke dalam dada saya yang dingin. Apakah ini awal dari persahabatan? Atau hanya ilusi sementara? Hati saya berdebar-debar, bingung antara luka yang masih menganga dan harapan kecil yang mulai bertunas. Hari-hari berikutnya hidup bersama Satria seperti mimpi yang tak nyata, penuh kontradiksi yang membuat pikiran saya semakin kusut. Pagi-pagi dia bangun lebih dulu, menyediakan sarapan nasi goreng pedas khas Jawa yang menggugah selera. "Makanlah, biar kamu kuat menghadapi hari," katanya dengan senyum yang kini terasa tulus. Saya bekerja dari kamar tamu, merancang desain grafis untuk klien, sementara dia pergi ke kantor sebagai manajer di perusahaan keluarganya. Kami masih sering bertengkar kecil, seperti masa kuliah dulu, dia mengejek saya lambat, saya balas dengan sindiran tentang kesombongannya, tapi kini ada nada bercanda yang ringan, tak lagi penuh dendam. "Kamu masih seperti dulu, selalu telat bangun," ejeknya suatu pagi. Tapi di balik itu, perhatiannya menyentuh. Dia membelikan obat saat saya luka karena hujan, mendengarkan curhatan saya tentang Budi hingga larut malam. Malam-malam kami duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota yang seperti denyut nadi Jakarta, bicara tentang mimpi-mimpi kami. "Aku ingin kembali ke Bali suatu hari, bangun rumah kecil di pantai dengan kebun kecil," kata saya pelan. Dia mengangguk, mata penuh cahaya, "Aku ikut kalau kamu inginkan." Kata-katanya membuat hati saya bergetar hebat, apakah ini perasaan baru? Atau hanya rebound dari luka Budi? Saya bergulat dengan diri sendiri setiap malam, takut terluka lagi, tapi kehadiran Satria mulai mengisi kekosongan itu seperti air hujan yang menyirami tanah kering. Suatu hari, saya bertemu Budi secara tak sengaja di sebuah cafe dekat kantor lama saya. Dia duduk dengan seorang wanita cantik, tertawa lepas seolah tak pernah ada kami. Hati saya seperti dihantam palu, luka lama terbuka lagi. "Arjuna," sapanya saat melihat saya, tapi saya berpaling cepat, berlari pulang ke apartemen dengan air mata mengalir. Satria pulang sore itu melihat saya meringkuk di sofa, dan tanpa kata dia memeluk bahu saya erat. "Dia tak pantas untukmu, Arjuna. Kamu layak dapat yang lebih baik," bisiknya lembut. Saat itu, saya sadar perasaan saya terhadap Satria mulai berubah, bukan lagi musuh, tapi teman dekat, mungkin lebih dari itu. Tapi konflik mulai muncul ketika teman Satria, Andi, datang berkunjung. Andi tahu masa lalu kami sebagai rival, dan dia memandang saya curiga. "Jangan main-main dengan Arjuna, Sat. Kamu tahu ayahmu gimana," katanya saat saya tak ada di ruangan. Satria diam saja, tapi matanya menyiratkan rahasia yang dalam. Apakah ada yang dia sembunyikan dari saya? Saya mulai curiga, tapi kehangatan Satria membuat saya buta akan tanda-tanda itu. Hari-hari berlalu, perasaan kami tumbuh pelan seperti pohon mangga di halaman rumah Bali, manis tapi masih rapuh terhadap angin kencang. Malam itu, kami berdua di balkon, angin malam Jakarta menyapa dingin. "Arjuna, aku harus bilang sesuatu yang penting," kata Satria dengan suara serius, membuat hati saya berdegup kencang seperti genderang perang. "Apakah ini pengakuan cinta?" Tapi sebelum dia lanjut, telepon saya berdering. Budi menelepon. "Aku salah, Arjuna. Kembalilah padaku, kita bisa mulai lagi," katanya dengan suara memohon.
Saya bingung antara masa lalu yang nyaman dan sekarang yang penuh ketidakpastian. Satria memandang saya, mata penuh harap dan kekhawatiran. Saya memilih diam, mematikan telepon, tapi dalam hati konflik bergolak seperti ombak di pantai Kuta. Mengapa hidup harus begini rumit? Saya ingat kata-kata ibu di Bali, cinta sejati datang dari hati yang tulus, bukan dari kata-kata manis. Tapi siapa yang tulus di antara mereka? Malam itu, saya tidur gelisah, mimpi tentang pantai Bali yang tenang tapi tiba-tiba diterjang gelombang tinggi, menyapu segalanya. Keesokan harinya, Satria mengajak saya jalan-jalan ke Bogor, ke kebun raya yang hijau dan sejuk, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di bawah pohon rindang yang berusia ratusan tahun, dia pegang tangan saya erat. Aku suka kamu sejak kuliah, Arjuna. Persaingan itu cuma alasan untuk dekat denganmu, pengakuannya seperti petir di langit cerah, membuat saya terpana dan terharu sekaligus. Tapi kenapa baru sekarang dia bilang? Saya marah dalam hati, kenapa tak bilang dulu? Kita bisa hindari semua sakit ini. Dia menjelaskan dengan suara gemetar, takut ditolak karena latar belakang kami berbeda. Dia dari keluarga kaya Surabaya, saya dari desa sederhana Bali. Kami berpelukan di sana, angin sepoi menyapa, tapi hati saya masih ragu, seperti daun yang bergoyang tak pasti. Pulang ke apartemen, Andi datang lagi membawa berita buruk. Satria, ayahmu tahu tentang kalian berdua. Dia marah besar. Ayah Satria, seorang pengusaha konserati yang taat agama, tak setuju dengan hubungan sesama pria seperti kami. Konflik mulai memuncak seperti gunung berapi yang siap meletus, saya merasa takut, apakah ini akhir dari segalanya. Dalam hati, saya berdoa seperti di pura suci di Bali, meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk jalan yang benar. Hari-hari berikutnya penuh tekanan yang semakin berat, seperti beban batu di dada. Ayah Satria menelepon langsung, suaranya menggelegar melalui speaker. Kembalikan anakku ke jalan yang benar, atau aku putuskan semua dukungan, teriaknya. Satria berdiri teguh, mata penuh tekad, ini hidupku, ayah. Aku pilih bahagiaku sendiri. Tapi saya merasa bersalah, seperti beban yang membebani hidupnya, apakah saya pantas untuk semua pengorbanan ini? Budi muncul lagi di depan apartemen, menawarkan kenyamanan masa lalu dengan bunga dan kata-kata manis. Kita bisa mulai lagi, Arjuna. Lupakan dia. Saya tergoda sejenak, ingat kenangan indah kami, tapi lalu teringat kehangatan Satria yang tulus. Konflik inner saya memuncak seperti badai di laut, pilih jalan aman dengan Budi atau berjuang bersama Satria melawan dunia. Malam itu, saya bicara panjang dengan Satria di balkon, air mata mengalir. Aku takut kehilanganmu karena aku. Dia peluk saya erat, kita hadapi bersama, Arjuna. Cinta kita lebih kuat dari itu. Tapi kemudian pengkhianatan datang seperti tikaman dari belakang. Andi, ternyata iri dengan kebahagiaan kami, memberitahu Budi tentang rahasia kami. Budi marah besar, datang ke apartemen malam-malam, bertengkar hebat dengan Satria. Dia milikku dulu, Satria. Kamu cuma musuh yang pura-pura baik, bentak Budi. Saya berdiri di tengah mereka, hati tercabik-cabik seperti kain robek, tak tahu harus pilih siapa. Akhirnya, di puncak kegelisahan itu, saya pilih Satria dengan suara gemetar. Budi, sudah berakhir antara kita. Pergilah. Budi pergi dengan mata penuh dendam, tapi ayah Satria tak menyerah. Dia memaksa Satria pindah kembali ke Surabaya untuk menyembuhkan dirinya. Saya sendirian lagi di apartemen kosong, hati hancur seperti gelas pecah, merasa dunia kembali gelap. Tapi Satria kembali 2 hari kemudian, membawa tas besar, melawan ayahnya untuk pertama kalinya. Aku pilih kamu, Arjuna. Mari kita mulai hidup baru di Bali. Kami pergi ke Pulau Dewata itu, membangun rumah kecil di pantai seperti mimpi saya, belajar saling memahami dan menyembuhkan luka masing-masing. Cinta kami tumbuh lebih dalam, penuh pengertian dan keberanian, membuktikan bahwa bahkan dari pengkhianatan dan badai, harapan bisa bertunas kembali.